Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Surat Al-Kafirun ayat 6 tentang tidak ada paksaan dalam agama bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar dan yang sesat. Maka barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpegangan teguh kepada buhul yang kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di dalam beragama itu tidak ada paksaan. Kenapa tidak ada paksaan? Karena sudah jelas semua. Jalan yang benar, yang lurus itu sudah jelas. Kenapa orang dipaksa-paksa? Kayak nggak punya akal pikiran. Allah Ta'ala itu memberi hidayah, petunjuk kepada hamba-hambanya. Itu ada yang bawaan manusia dari awal sudah diberi, yaitu hati nurani dan akal pikiran. Sebelum kemudian mengutus utusan dan menurunkan kitab suci. Jadi orang yang menggunakan petunjuk yang nempel dari awal, yaitu akal pikiran, itu sebetulnya sudah tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang benar, yang tidak benar sudah jelas, yang benar sudah jelas, sehingga tidak perlu ada pemaksaan. Ya. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sekarang tinggal manusianya, dia akan ikuti iman kepada Allah atau iman kepada selain Allah, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan lain Allah yang biasa disebut tauhid itu. Kalau meninggalkan tauhid, mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah, ya berarti sudah berpegangan teguh dengan tali yang tidak akan terputus. Jadi dia akan selamat gitu. Jadi kembali agama
Islam itu sebetulnya tergantung manusianya, silahkan aja, karena manusia sudah diberi bekal oleh Tuhan, akal, pikiran, dan hati nurani. Jadi tidak ada paksa-paksaan, itu tidak ada. Orang karena di samping sudah jelas ya, sebetulnya orang itu beriman atau tidak itu Tuhan sebetulnya. Kita hanya bisa mengajak orang, tapi orang terajak atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Ta'ala. Ini yang sering orang lupa, bahwa dikiranya kalau dia mengajak, dia harus terajak. Nah, emangnya Nabi Nuh tidak mengajak putranya Kan'an? Emangnya Nabi Lut tidak ngajak istrinya? Emangnya Nabi Muhammad SAW tidak mengajak pamannya? Mereka semua mengajak. Tapi Allah menentukan siapa yang akan dapat petunjuk, siapa yang tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Jadi ini yang mestinya harus dipahami. Jadi ya kalau kita bagaimanapun kita berusaha sekuat tenaga untuk mengajak orang, itu kita harus landasi di sini bahwa dia terajak atau tidak itu adalah Allah. Masa kita lebih fasih dari Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW tidak mampu, dalam pengertian tidak bisa mengajak pamannya sendiri, bahkan dulu besannya sendiri, bukan hanya besan anak dua. Abu Lahab itu di samping paman, dia punya anak laki-laki dua, kawin dengan dua putri Kanjeng Rasul SAW, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Tapi begitu Kanjeng Nabi mengajak, dan mengajaknya tentu Kanjeng Nabi mengajak ya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi Abu Lahab spontanitasnya itu justru memaki-maki Kanjeng Nabi. Jadi persoalan ini memang tidak bisa kita memasuki wilayahnya Allah. Wilayah kita sampai kepada mengajak pun dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Kalau perlu berbantah juga dengan berbantah yang lebih baik dari mereka. Sedangkan wilayah Allah adalah menentukan orang ini mau enggak kita ajak itu. Ini wilayah Tuhan yang kita tidak bisa masuk. Makanya ada firman Allah, a'anzartahu am lam tunzirhum la yu'min. Itu orang itu, kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, tidak akan beriman. Ini Tuhan memberitahu kepada Nabi bahwa karena Tuhan sudah menentukan orang itu tidak akan beriman. Ya, karena kita tidak tahu, maka kita tetap yang kita pegangi adalah perintah Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Kita akan ajak dengan lembut, dengan baik orang kepada kebaikan. Orang mau tidak mau terserah mereka. Gitu. Kalau mereka tidak mau ya kita bilang aja, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu waliyadin. Itu dulu orang-orang kafir itu ya maunya join gitu. Jadi Kanjeng Nabi diajak nyembah berhala dulu, nanti mereka mau nyembah Gusti Allah. Nabi tidak bisa. Kanjeng Nabi dawuh kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu.
tidak akan. Wala antum ta'buduna ma'abud, kamu juga tidak akan menyembah sembahanku. Akum dinukum waliyadin. Udah, itu notok-notoknya yang wilayah kita itu situ. Tidak bisa memaksakan lebih daripada itu. Contoh-contohnya orang yang kafir yang sudah ditentukan oleh Tuhan tidak bisa beriman, itu dicontohkan mulai dari istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh. Terus kemudian kita lihat dari sejarah sirah Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah tidak mampu, tidak bisa dalam pengertian memaksakan keimanan dari pamannya sendiri. Jadi sudah istri sudah, paman sudah, anak sudah, contohnya sudah banyak sekali. Nah, kebalikannya juga sudah. Di Quran disebutkan istrinya Fir'aun. Fir'aun yang begitu galak begitu, dia tidak mampu. Tidak mampu memaksakan kehendaknya kepada istri. Istrinya tetap iman, meskipun diam-diam tetap iman. Nggak bisa soal keimanan, soal keyakinan itu memang bukan wilayahnya manusia itu. Jadi, dan kita tidak dipaksa oleh Tuhan untuk merubah keyakinan orang, karena itu haknya Allah Ta'ala. Tuhanlah yang menentukan orang itu yakin atau tidak yakin. Gitu. Jadi, kalau sekarang ada orang yang mau memaksakan keyakinannya, itu jelas itu harus belajar lagi lah tentang Islam, harus belajar lagi tentang Al-Quran, belajar lagi tentang sejarah, belajar lagi tentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia semangat semangat keberagamaan yang berlebih-lebihan. Maksud saya berlebih-lebihan adalah tidak imbang dengan pemahamannya terhadap agama itu sendiri. Jadi kalau kita itu terlalu bersemangat beragama tapi tidak dibarengi dengan pemahaman tentang agama itu mengakibatkan yaitu kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang lucu yang dia dikira oleh yang bersangkutan itu bagus, sebetulnya itu buruk. Jadi seperti perbuatan orang melaknat orang yang bukan sama dengan kita, itu tidak ada aturannya di dalam agama. Makanya kita beragama itu bersemangat itu harus juga dibarengi dengan semangat memahami sepaham-pahamnya terhadap agama kita. Kalau tidak akan terjadi hal-hal yang seperti banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi dia kira itu Islam, dia kira itu sesuai dengan ajaran, karena dia tidak melihat ajaran itu secara. Makanya saya selalu mengingatkan kepada anak-anak muda supaya jangan pernah berhenti belajar, khususnya tentang Islam. Sebab kenyataan membuktikan bahwa yang sering membuat masalah ini adalah orang-orang yang berhenti belajar, merasa dia sudah sempurna, komplit, lalu dia berbuat yang ternyata berlawanan dengan ajaran agama itu sendiri. Dia atas nama agama tapi justru mencemarkan agama, justru mau mengharumkan agama tapi justru memperburuk citra agama. Ini akibat apa? Berhenti belajar karena terlanjur sudah dianggap imam, dianggap pemimpin, dianggap mengerti. Nah, ini terus nanti membawa orang-orang yang tidak ngerti, wah tambah kacau lagi. Gitu. Jadi kita perlu. Jadi
ke depan kita perlu meninjau kembali. Sebetulnya yang kita anggap pelajaran agama itu apa sih? Kalau kita lihat pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah, yang kita senang sekali bahwa pelajaran agama itu ada di sekolah-sekolah. Kalau Anda lihat ya, di situ isinya bangsa. Berapa syarat rukunnya wudu, berapa syarat rukunnya sembahyang, bahkan begitu. Jadi soal keimanan, bagaimana kesalehan ritual, kaitannya dengan kesalahan sosial ini tidak diajarkan, tidak dididikkan bagaimana berakhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Buistu liutammima makarimal akhlak," atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada inama itu. Jadi sebetulnya saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kan akhlak itu sebetulnya sudah ada tuntunan-tuntunan dari nabi-nabi sebelum Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Rasul itu bukan sesuatu yang baru sama sekali, ya. Tidak. Sebelumnya sudah ada nabi-nabi, ada rasul-rasul. Kanjeng Nabi ini ibarat bangunan, ini beliau sendiri mentamsilkan ini sudah ada batu bata, tinggal satu batu bata. Rasulullah meletakkan batu itu. Rasulullah inilah yang menyempurnakan semua ini. Jadi kalau Anda lihat di dalam Quran, maka sejak Nabi Ibrahim sudah mengatakan, "Ana awalul muslimin." Aku orang pertama. Aku adalah muslim pertama. Terus kita kemudian belakangan kita juga menyebutkan di dalam salat kita, "Wa ana minal muslimin." Saya termasuk orang-orang Islam. Itu dari itu. Nanti nabi-nabi berikutnya setelah Nabi Ibrahim semuanya akan disebut sebagai orang-orang Islam. Orang Islam. Nah, jadi semuanya agama tauhid sejak Nabi yang dahulu sampai Kanjeng Rasul SAW, itulah agama Islam. Nah, sekarang syariat hari-hari gimana itu yang kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang dulu kurang ditambahi, yang dulu kurang sempurna disempurnakan, disesuaikan dengan tuntutan zaman. Ya, kalau dulu zaman Nabi Adam itu syariatnya, kalau Allahnya tetap Gusti Allah Ta'ala, di tauhid tidak ada Tuhan selain Allah mulai Nabi Adam. Tapi syariatnya berbeda. Misalnya zaman Nabi Adam orang tidak boleh kawin kecuali saudaranya. Karena apa? Karena selain saudaranya ya monyet segala macam itu. Hanya ada saudara. Di belakangan kemudian setelah berkembang anak cucu Adam ya, tidak boleh kawin dengan saudara. Nah, ini contoh gampangannya bahwa syariatnya yang berubah-ubah, tapi keislamannya, penyerahan kita kepada Allah Ta'ala dari dulu sampai sekarang itu sama, tidak berubah. Ya, kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran dengan cermat, kita akan lihat itu jelas sekali urutannya itu. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajakannya semua sama, halnya semua. Ya, cuma syariatnya yang berbeda-beda dan manusianya yang kemudian fanatik semua terhadap miliknya sendiri. Itu juga sudah dinas dalam Al-Quran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok itu terlalu bangga dengan miliknya sendiri. Kadang-kadang terlalu bangga lalu menganggap yang paling benar, kemudian memaksakan pihak lain untuk memeluk yang seperti dia peluk. Nah, itu yang kita nggak tahu ya, apa landasannya, tidak ada.
Tidak ada. Anda baca mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, tidak ada. Tidak ada. Maksud. Bahkan di Quran itu di surat Kahfi itu ada disebut wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau iman silakan. Wa man syaa, siapa suka falyu'min, silahkan beriman. Wa man syaa, siapa yang suka silahkan kufur. Itu sampai wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, itu jelas. Nah, karena seperti tadi saya katakan, kita itu sebelum ada Rasul, sebelum kitab suci, kita sudah dipasang di dalam diri kita akal, pikiran, dan nurani yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ini tidak digunakan, itu yang kemudian tidak tahu salah, tidak tahu benar itu karena milik kita yang sebetulnya sudah ada di sejak awal itu tidak kita gunakan. Jadi kita berbuat kekerasan kepada pihak lain yang tidak, itu wilayah Allah dengan hambanya. Kita tidak boleh memasuki wilayah Allah kaitannya dengan hambanya. Jadi kalau kita memaksakan dan seolah-olah kita yang paling benar, itu justru mengkhawatirkan akan syirik. Kenapa? Karena yang mutlak benar itu Allah, hanya Allah Ta'ala. Kita tidak tahu, kita tidak boleh memaksakan. Tidak ada. Quran lihat, bahkan peperangan-peperangan yang ada di Quran, kalau kita telusuri sejarah dan periodisasi ayat-ayat ini kita akan tahu. Tapi yang mereka nggak belajar sih, mereka akan tahu bahwa perangnya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada waktu itu kenapa? Mereka diperangi, dizalimi. Bukan kok Kanjeng Nabi menzalimi, memerangi orang tanpa ada apa-apa, enggak. Karena memaksakan Islam, tidak. Tetapi karena diperangi. Terus kemudian perang itu lain dengan ngamuk koto. Ngamuk koto yang tidak, perang kan ada aturannya. Di Islam itu juga ada aturan perang, itu ada. Tidak hanya di pihak-pihak lain, agama-agama lain, bangsa-bangsa lain, di Islam juga ada aturannya. Perang itu begini. Bahkan ada yang namanya gencatan senjata. Ada aturan supaya tidak membunuh wanita, tidak membunuh anak-anak, tidak merusak tanaman dan seterusnya, itu lengkap aturan. Nah, kalau kita kemudian memaksakan tanpa kita dibilang jihad, mana kita tidak perang? Kalau kita perang jihad fisabilillah, tentu menggunakan aturan-aturan jihad fisabilillah yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi kalau ngebom di pasar, apa itu bisa dibenarkan? Itu sebagai perang jihad? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu sudah tidak lihat lagi siapa yang dibunuh, siapa yang dirusak, apa yang dirusak, tidak jelas. Perang pun ada aturan. Jadi yang paling baik di antara yang paling baik itu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Al khairu kulluh fittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara-cara apapun yang kita lakukan ya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tidak pernah memaksakan kehendak. Kanjeng Nabi tidak pernah melaknat orang. Kanjeng Nabi selalu lembut. Harus Kanjeng Nabi kalau ngajak dengan mau'izah hasanah, dengan hikmah. Kanjeng Nabi dan seterusnya. Maka sekarang kalau ngukur gampang saja.
jadikan Kanjeng Nabi ini. Karena disebut di Quran Kanjeng Nabi uswatun hasanah. Tapi untuk siapa? Liman kana yarjullah. Itu. Nah, kalau orang enggak percaya akhirat segala macam, hanya mengandalkan semangat saja, ghiroh saja, lupa bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itulah uswah. Tidak ada yang lebih baik dari Kanjeng Nabi dalam apapun menurut keyakinan umat Islam. Kanjeng Nabi lah yang paling baik. Jadi kalau ada orang kok ngajak sesuatu yang sama sekali tidak sama dengan Rasulullah, ya tidak. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, orang misalnya mau ngepuk orang yang sesat, itu Kanjeng Nabi begitu apa enggak? Enggak, ya tidak. Sudah, itu jelas bukan Kanjeng Nabi. Orang mengajarkan, katanya mengajarkan agama, tapi berat-berat sekali sampai manusia umumnya tidak kuat. Nah, cocokkan dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah enggak memperberat umatnya? Tidak pernah. Jadi bukan. Gampang sekali. Jadi sesederhana itu kita untuk melihat itu cermin uswah hasanahnya Rasulullah SAW yang kita gunakan. Gimana mengajak orang? Kanjeng Nabi yang jadi kita. Bagaimana bergaul dengan istri? Kita lihat Kanjeng Nabi. Gimana bergaul dengan sesama umat Islam? Kita lihat Kanjeng Nabi. Gimana kita bergaul dengan orang lain? Ikuti Kanjeng Nabi semua. Jadi semuanya kita ikut Kanjeng Nabi. Kalau sekarang ada hal-hal yang aneh-aneh mengatasnamakan Islam, tinggal kita merujuk saja kepada pembawa agama Islam itu sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai soal tampang, juga. Kok tampangnya kok begitu ngajak ke Islam? Kanjeng Nabi bagaimana tampangnya? Kanjeng Nabi itu tampangnya tampang tersenyum. Kanjeng Nabi itu mengajak orang. Tampangnya tampang mengajak, bukan tampangnya membuat orang lari. Kalau sekarang orang mengaku dai, tapi mukanya kok serem, kayak preman, ya sudah. Kan saya sering mengatakan, kita itu kadang-kadang karena fanatisme buta, tidak mendalami agama secara mendalam, akhirnya kita berpikir kalau kita sudah pakai jubah, pakai jenggot, berarti itu niru Kanjeng Nabi. Padahal lihat sejarah, bukan hanya Kanjeng Nabi tok yang jubahan jenggotan itu. Abu Jahal juga begitu. Abu Jahal juga pakai jubah, juga jenggotan. Yang membedakan Abu Jahal dengan Rasulullah, meskipun sama-sama jubahan, sama-sama jenggotan, Kanjeng Nabi itu wajahnya tersenyum, Abu Jahal wajahnya sangar. Terserah sampean kalau pakai jubah jenggotan tapi mukanya sangar, ya tahu sendiri sampean itu berarti niru siapa. Kalau sampean pakai jubah jenggotan wajahnya tersenyum, nah ini ketahuan, orang tahu, oh ini niru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, jadi itu mengajak itu gampang sekali, ya itu loh. Kita kalau belajar sama calo terminal itu calo terminal itu ngajak yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya calo itu. Dia caranya ngajak orang naik bisnya itu, dia bujuk. Ini Pak, ini bis baru Pak, full AC, ada karaoke-nya, ada TV-nya, sopirnya bagus, pokoknya semua kelebihan bisnya dikemukakan dengan cara yang begitu lembut, halus, sehingga orang tertarik untuk naik bis itu. Kalau bis yang dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah mengajak orang itu banyak penumpang yang ikut. Ketimbang orang yang terus main pegang tangannya orang, ayo cepat silakan berangkat ini, cepat, tanpa pakai
variasi, nggak apa, orang dipaksa naik bis itu malah nggak mau. Saya nggak akan pergi, orang-orang malah nggak mau. Jadi sekarang lihat saja, dakwah ngajak model Wali Songo, bandingkan dengan ngajak model yang sekarang ini banyak dilakukan ini. Mereka hasilnya berapa, Wali Songo hasilnya berapa? Wali Songo ini bukan hanya Jawa, Nusantara hasilnya. Dan mereka yang memaksakan kehendak ini bukan memasukkan orang, tapi bahkan bikin orang tambah lari. Sampai ada di dunia ini, terutama di barat, ada yang namanya Islamofobi. Orang yang ketakutan dengan Islam. Kenapa? Karena orang itu melihat perilakunya orang lebih dulu sebelum melihat ajarannya. Kalau melihat ajarannya dia harus baca buku segala macam sekali. Tapi kalau melihat perilaku orang itu cepat sekali Nah, perilakunya banyak umat Islam itu yang berperilaku itu bertolak belakang dengan ajaran Islam karena kebodohannya, Kebodohan inilah yang mencemarkan Islam sebetulnya. Karena itu Kanjeng Nabi berulang kali mengatakan bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita harus belajar. Kalau tidak belajar itu ngaco gitu loh. Islam yang bagus menjadi tercoreng, Islam yang rahmatan lil alamin menjadi seperti laknatan lil alamin. Ini karena apa namanya? Karena kebodohan umat Islam. Dulu ada yang menyebut Islam mahjubun bil muslimin. Dulu sudah pernah itu ada yang mengatakan begitu, bahwa Islam ini tertutup oleh orang Islam. Sekarang saya mengatakan Islam itu tercemari oleh perilaku umat, sekelompok umat Islam yang terus terang aja bodoh gitu aja, kan bodoh mereka. Kalau mengajarkan ajaran-ajaran yang membuat orang lari dari Islam, itu jelas kebodohan. Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri.